السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم، والطريق إليه قابل للقاصدين، والطريق إليه واضح للقاصدين، والدليل عليه لائح للناظرين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان، يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، حضرات المكرمين، para alim, para ulama, para zu'ama, wabil khusus sahibil fadilah, sahibil makan wal makanan, guru kita bersama Kiai Haji Dr. Yusuf Mubarak, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak, beserta Ibu Nyai dan keluarga besar, wabil khusus Gus Aziz. Ini saya kebanyakan ngobrol, habis suaranya. Dari siang ngobrol terus, ini suaranya mulai habis. Para kiai-kiai yang lain dari Cinangka, guru-guru saya semua yang saya muliakan, Ketua Umum Pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia, Al-Alim Sahibil Fadilah, Kiai Haji Muhammad Abbas Biliaksi dari Cirebon, Panglima Laskar Sabilillah Pusat Syarif Ali Hifni, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Banten, Kiai Haji Zainuddin, beserta Panglima Laskar Sabilillah Provinsi Banten, juga para kiai-kiai yang hadir. Ini ada dari Tangerang, Kiai Parta, ada dari Menes, ada dari Jakarta juga, ada dari Tangerang, hadir juga dari Jepara, alhamdulillah. Dan para kiai, para ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Ketua PWI Kabupaten Serang, Kiai Sarwan, para sesepuh PWI yang hadir, barokah malam hari ini semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Malam hari ini adalah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Malam hari ini juga haul keturunannya Sultanul Aulia Al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam Qutbu Baghdad, Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Juga haul Al-Awliya'ut Tis'ah alladzina ballaghu dinal islami fi hadhil ard.
dan haul dari Syekh Shahid Kadupina serta guru-guru Tariqah Al-Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, sanad Tariqah daripada Abah Yusuf Mubarak. Mudah-mudahan para guru-guru kita yang dihaul pada malam hari ini ditambah derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma zidhum syarafa, Allahumma zidhum syarafa, Allahumma zidhum syarafa, wa ta'udu barakatuhum alaina fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Dan ini semua yang dihaul ini manusia historis, orangnya jelas ada, sejarahnya tertulis. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang dihaul ini orang yang pada masa hidupnya namanya dicatat oleh para ulama-ulama. Ibnul Jauzi yang satu kurun dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, kayak saya dengan Abah Yusuf, satu kurun namanya. Saya mengarang kitab, menulis nama Abah Yusuf Mubarak. Itu namanya Bukti Sezaman. Bahwa betul dulu tahun 2024 pernah hidup seorang ulama di Banten daerah Cinangka, seorang guru tariqah namanya Kiai Haji Yusuf Mubarak. Kalau kitab saya ini nanti ditemukan 200 tahun lagi, kemudian anaknya Gus Ajis ini punya keturunan tahun 200 tahun lagi itu mengaku sebagai keturunan Abah Yusuf Mubarak, kemudian menghauli Abah Yusuf Mubarak tahun 2200 itu, ada yang bertanya, mana bukti ada leluhur kamu yang namanya Abah Yusuf Mubarak? Mana bukti sezamannya? Ada di dalam kitabnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini disebutkan bahwa beliau adalah Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia yang diketuai oleh Asy-Syarif Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyahsi dari Cirebon. Dan nama Abah Yusuf sudah saya tulis benar dalam buku Perjalanan Ilmiah Imaduddin Usman dalam Membongkar Nasab Palsu. Sudah ada. Jadi kalau buku saya ini yang berbahasa Indonesia, nanti yang sudah ribuan ini menyebar di seluruh Indonesia, bahkan orang Malaysia ngeborong buku saya itu. Orang Malaysia sudah ngeborong buku saya, bahkan majelis ulamanya saja dari Malaysia sudah datang rombongan untuk meminta saya menerangkan nasab Ba'lawi. Direkam oleh majelis ulama di Malaysia dan sudah dibawa untuk dijadikan pertimbangan regulasi pemerintah Malaysia tentang para Ba'lawi yang ada di Malaysia. Itu namanya bukti sezaman. Yang paling hebat sebenarnya bukti sezaman itu pakainya prasasti. Batu-batu kali. Tolong ini yang punya batu kali di rumah-rumah seluruh Indonesia, besar batu kalinya, cari yang pipihnya bagus, tulis di sana bahwa Ba'lawi yang mengaku turun Nabi telah terbukti secara ilmiah melalui kajian kitab sejarah, kitab nasab, tes DNA, tidak terbukti sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tolong yang punya batu-batu ditulis. Kalau pakai batu, bukti sejaman itu walaupun gunung Krakatau meletus, walau terjadi angin puting beliung, dia tetaplah ada. Negara Indonesia juga saya harapkan pemerintah
bagian kearsipan nasional, tolong arsip nasional jangan hanya pakai kertas, jangan hanya ditulis di buku-buku. Beli 1 hektar tanah untuk tempat batu-batu prasasti. Dari mulai kita merdeka, bahkan sebelumnya ketika kesultanan, tulis sejarah Indonesia di batu-batu, sehingga nanti kapanpun saja, ribuan tahun yang akan datang, anak cucu kita mencari sejarahnya dapat ditemui di batu-batu yang kita tulis hari ini. Karena apa? Karena kertas itu ada umurnya, gampang rusak dan gampang disembunyikan. Tapi kalau batu kali nyolongi gegati, ngerti ente yang ancuk-ancukan bae wong Sunda ya. Ngerti. Wong Banten eta kedah biasa bahasa Sunda, kedah ngerti ke bahasa Jawa. Abah Yusuf ini kalau ngobrol sama saya Jawa oke, Sunda oke. Alhamdulillah. Orang Banten yang bahasa Jawa kayak saya di Gresik ngomong Sunda oke. Tapi kalau ceramah lama-lama kejeblok juga. Jangankan bahasa Sunda, bahasa Indonesia kadang-kadang ada kejebloknya. Saya pernah melihat Kiai Ma'ruf Amin waktu jadi wakil presiden pidato itu ada bahasa kreseknya. Kita jangan terlalu kepunteng-punteng katanya. Nah, kepunteng-punteng ini nggak ada itu di bahasa Indonesia. Bahkan orang Jawa pun beda-beda kepunteng-punteng, itu hanya ada di kresek itu. Kepunteng-punteng itu. Tapi namanya ya orang kita sejak lahir ngomongnya begitu, jadi ketika kita bicara secara ilmiah dalam dinas-dinas yang resmi, kadang-kadang bahasa kita, bahasa ibu itu terbawa. Betul atau tidak? Ini kekayaan kita sebagai bangsa Nusantara, terutama Banten. Ada yang sejak kecil ngomongnya Betawi kayak orang kota. Ada yang bahasanya Sunda, orang kota agak ke pinggir kali. Ada yang bahasanya Jawa, orang-orang pinggir laut. Makanya orang pinggir laut biar hitam tapi manis. Ibu-ibu ngajarin bahasa Sunda pada anak-anaknya jangan ditinggalkan. Walau anak kita berbahasa Indonesia, karena dia di pautnya bahasa Indonesia, tapi kita sama anak jangan sampai ditinggal bahasa Sunda Banten. Bahasa nu paling halus Sundana di seluruh dunia. Yang bahasa Sunda Banten, iya bahasa asli Sunda. Di Baheulana iya bahasa Sunda Banten, iya bahasana Prabu Siliwangi asli. Lamun bahasana Kabayang Nyi Iteng, eta mah tuh bahasa Sunda geus ka dieu. Eta mah bahasa Barakoko. Lamun bahasa Sunda asli eta nyaeta bahasa Sunda Pandeglang, Sunda Cinangka, Sunda Kadukaweng, Sunda naon ta? Labuan ta, Kisirojita. Eta Sunda asli ta. Sunda sejak zaman kerajaan Salakanegara, ganti deui kerajaan Tarumanegara, ganti deui kerajaan Sunda Pajajaran, ganti deui kerajaan Pajajaran wungkul, ganti deui Kesultanan Banten. Eta Sunda di dieu eta can berubah. Tiba heula Sunda eta aslina ya modal Sunda Pandeglang ieu. Pokona mah kitu we pokona mah. Eta Sunda asli eta udah dirubah-rubah, dan jangan malu orang Pandeglang bahasa Sunda kalau lagi di Bandung nggak mau bahasa Sunda lah, takut kelihatannya kasar, kedengarannya kasar. Ente kasar
dasar eta Sunda nu asli. Kula aing naonan dia sungut siap. Eta Sunda asli ya wujudna. Yang bahasa Jawa sebagai bahasa ibunya jangan ditinggal. Boleh kita ajarkan anak kita bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Taiwan, tapi bahasa ibu ulah sampai hilang. Bahasa Sunda Banten ulah hilang. Bahasa Jawa Banten ulah hilang. Iya bahasa Jawa Banten senajan eta bahasana Jawa tapi dibawa ke Jawa Tengah. Orang-orang Jawa Tengah terhati ya. Bahasa Jawa asli nanti Jawa Tengah tapi dibawa ke Jawa Tengah ayeuna urang ngomong Jawa teu pada ngarti kumaha cenah aing ti Demak ieu. Di Demak aing ngomong Demak, aing ngomong Jawa. Aing mah ngarti ngomong naon cenah eta. Kumaha, tapi itu adalah kekhasan. Namanya subkultur. Subkultur bahasa Jawa yang mengalami proses akulturasi bahasa dengan bahasa Sunda di Banten melahirkan bahasa Jawa yang khas, bahasa Jawa Banten, yang dengan kekhasan itu bisa dikatakan bahasa Jawa di Banten tidak sama dengan bahasa Jawa di Jawa Tengah, di Jogja, dan di Jawa Timur. Berarti bahasa Jawa Banten eta bahasa khas tipologi Banten, makanya disebutnya harus ada kait bahasa Jawa Banten. Begitu deui bahasa Sundana eta geus butuh kana kait. Kaitna naon? Sunda Banten sebagai sebuah identitas masyarakat Banten dalam tata bahasa, bahwa bahasa Sunda yang ada di Banten berbeda dengan bahasa Sunda yang ada di daerah lainnya. Begitu pula suku, ini Banten ini baik yang berbahasa Betawi, yang berbahasa Jawa, yang berbahasa Sunda, ia engges sudah layak dijadikan semuanya itu satu subkultur, yaitu kultur dari suku Banten. Jadi suku Banten anu Sunda, suku Banten anu Jawa, suku Banten anu Betawi. Kumaha naon eta sah dijadikan suku Banten senajan bahasana beda-beda. Karena suku eta lain dideuleuh tina bahasa, wungkul tetapi dideuleuh tina katurunanana. Eta jelma-jelma anu aya di kota Tangerang senajan ngomongna Betawi tapi masih aya keureuh jeung Prabu Siliwangi. Eta budak-budak di Kresek, Kronjo, urang-urang Kronjo, urang Tirtayasa, Kontang senajan ngomongna eta ngomong Jawa, aya teu tina Jawa tetapi kawinna eta di Jawa jeung turunan Prabu Siliwangi deui. Apalagi yang Sunda, Sunda ini paling tua, kakak tertua, Cupatkai. Dan kalau dari kitab suci ke barat kan ada kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga itu. Kakak kelima. Jadi ini kita sebagai suku Banten yang berbahasa 3 bahasa. Bahasa Betawi, bahasa Sunda, jeung bahasa Jawa. Eta senajan bahasana beda-beda tapi kurang satu katurunan nya eta Prabu Siliwangi. Kumaha Prabu Siliwangi eta boga incuna loba, kumatak manehna pamajikanana 200. Pamajikan ti Prabu Siliwangi eta 200 awewe. Makana keturunan nage itu cukup hiji, namun masih ayah terus. Jadi kalau terus itu bukan hanya mewarisi darah, tapi mewarisi semangat dan sifat.
Ada turunan Prabu Siliwangi darahnya, tapi sifat dan semangatnya bukan sifat Prabu Siliwangi. Mana eta buktina? Sieun kanyandung. Eta ngawalisan getihna Prabu Siliwangi, tapi ngawalisan semangat jeung sifat kawali di Prabu Siliwangi. Eta masalahnya. Setuju Ibu? Lo nasib pengen punya suami penakut apa pemberani? Berani. Penakut katanya. Penakut boleh usaha. Alhamdulillah penting ibu kurang sadayana ngahaulan jelma-jelma nu agung. Buya Sohib karupinan jelma nu agung nu luhur waliullah, ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikoh, ahli ma'rifah. Wali Songo alhamdulillah nyebarkan agama Islam. Urang sadayana ayeuna duduk di dieu ucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasti eta aya nu ngabawa Islam ka dieu. Saha nu ngabawa Islam ka dieu ka Cinangka, ka Anyer, ka Caringin, ka Labuan? Para wali-walina Allah, kekasih-kekasihna Allah, doa-doatna Allah, jelma-jelma anu ngawakafkeun hirupna jeung dakwah di jalan Allah. Namun di Banten Sultan Maulana Hasanuddin, itu Sultan Maulana Hasanuddin perjuangannya berat. Dia punya paman dua, Siranggana dengan Surajaya. Beda ibu. Prabu Siliwangi punya istri, punya anak. Surasowan dengan Nyi Kaung Anten punya anak nanti Sultan Maulana Hasanuddin. Punya istri lagi di Sempukto, punya anak nanti Suranggana. Paman aslinya Maulana Hasanuddin Surasowan ini kemudian masuk Islam. Kakeknya nanti punya paman Surajaya belum masuk Islam. Ketika Surasowan ia pupus diganti ku Surajaya, pamannya Maulana Hasanuddin belum mau masuk Islam. Ini kakak daripada Nyai Kaung Anten. Tapi mamang yang beda nenek yang ada di Sempu, tempatnya Mas Jong itu apa namanya? Banten Girang. Di Banten Girang, Kaujon, lain Kaujon. Banten Girang batu jauh jeung Kaujon, Bang. Nyaho ieu. Ngomong di Banten teh nyaho Banten Girang. Nah, anu di Banten Girang eta geus asup Islam. Prabu Suranggana hanya disebut dekat Kajati geus asup Islam. Ketika Maulana Hasanuddin dibawa oleh ayahnya untuk menyebarkan Islam yang ada di Banten, bingung karena dia harusnya perginya ke sana, ke pesisir, tapi di pesisir pamannya nggak mau masuk Islam, belum. Tapi di Banten Girang yang paman Terek sudah masuk Islam, Prabu Suranggana. Akhirnya dia tinggal di Banten Girang. Dia nyuratin ke pamannya di sana di pesisir di Kasemen, pamanku Surajaya segera masuk Islam, kalau tidak kita perang. Wah, kata Surajaya, ini ponakan kurang aja nih. Karena dari kecil dia tidak tinggal di Banten, tinggalnya di Cirebon. Maulana Hasanuddin tinggalnya di Cirebon. Tinggal di Cirebon juga bukan di istana. Di mana? Di hutan. Hutan Kedokan Bunder. Kumatak naon eta Sultan Maulana Hasanuddin tilaletik eta teu di istana.
kumatak ibuna Nyai Kaung Anten eta tedaikeun hiji istana tapi permaisurina 2. Karena Sunan Gunung Jati punya istri baru dari Cina. Geus jelmana, lulus. Aya di dieu mah. Lawan. Lain bangsa urang eta mah. Kata Nyai Kaung Anten, Anda jangan taruh di rumah sini barang-barang begitu. Taruh di mana ke? Wahai istriku, harus taat kepada suami. Sakitnya di sini. Kata Nyai Kaung Anten, kalau dia mau ditaruh di rumah ini, di istana ini, saya yang keluar. Sunan Gunung Jati kan kerok. Di cicing hai mangena dobroon. Akhirnya Nyai Kaung Anten bawa anak dan adiknya Maulana Hasanuddin dan adiknya ke Indramayu di Kedokan Bunder. Kenapa? Mau pulang ke Banten pantangan awewe solehama. Kenapa? Nanti digeguyu di sini. Nah, digeguyu eta. Disangsirikeun. Sia awewe pamajikan keluar dari rumah suami tanpa izin pulang ke rumah pasti dicari kanan. Pasti dicari kanan. Keluarga soleh di Kaung Anten. Bangsawan, raja. Akhirnya daripada balik ke Banten nggak punya muka, hidup bersama madu juga nggak mau, dia milih tinggal di Kedokan Bunder Indramayu, bikin pesantren ngajarin orang Indramayu agama Islam. Makanya wali-wali sono kalau mau ke Sunan Gunung Jati ta'ziman wa takriman li hadhil mar'atis salihah, itu sebelum ke Sunan Gunung Jati mampir semua ke Nyai Kaung Anten. Kenapa? Wanita yang cerdas, wanita yang pinter, dia nyebarin Islam kepada orang-orang, kemudian mendidik anaknya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin itu sejak kecil tinggalnya di hutan. Apa manehna? Lain HP-HP-an. Apa riadoh. Kenapa? Karena Nyai Kaung Antennya perempuan-perempuan yang ahli riadoh. Selendangnya ini kalau di gebragin, itu pohon-pohon di hutan itu kalau mau ada pelebaran kampung, nggak usah ditegor. Nah, itu ditegor oleh bahasa Sunda. Didaga. Tapi cukup dikirkan. Mana eta kitab sejamana ki iman? Eta riwayat ti leluhur eta. Aya Kamakola atau wakila eta. Nah eta Sunan Giri jeung sadayana lamun bade ka Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah mampir heulaan ka Nyai Kaung Anten ta'ziman wa takriman li hadhil mar'atis salih. Baru setelah Maulana Hasanuddin ini agak besar, dia disuruh mondok ke bapaknya. Mondok kamu ke bapak kamu, ke sana ke Cirebon. Siapa bapak saya? Udah tanya aja, kamu anaknya Kaung Anten. Tuh di sana ada seorang raja yang juga ngajar ngaji, ngajar santri. Namanya Syarif Hidayatullah. Tanya sama dia. Sultan Maulana Hasanuddin dulu namanya Sabakingkin. Kata anak buahnya Sunan Gunung Jati, wahai Kanjeng Sunan, ada anak mau mesantren nggak diantar sama orang tuanya. Siapa namanya? Katanya namanya Sabakingkin. Anak aing gitu. Anak aing gitu mah. Akhirnya Sultan Maulana Hasanuddin dididik sampai umur 17 tahun oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Setelah umur 17 tahun diperintahkan untuk menyebarkan keluarganya tentang agama Islam di Banten.
akhirnya menyebarkan agama Islam di Banten. Sebelum dia itu besar tinggal bersama pamannya di Banten Gira, keliling dulu di Gunung Karang, Papa, Riado, ngadu kesaktian jeung para ajar. Kemudian ke Sangyang Sirah. Makanya orang yang pengen jadi RT harus tapa dulu di Sangyang Sirah. Kenapa? Karena di situ tempat tapanya calon Raja Banten. Tak Kiai Angjaeta caket jeung Sangyang Sirah. Tahu udah pernah belum dia ke Sangyang Sirah? Nah, terus gimana itu? Setelah itu ke Lampung dulu, muter-muter itu. Ke Lampung ada wanita cantik, karena Lampung itu yang asli kayak Cina. Ditikah oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Boga anak hiji can jadi raja. Sultan Maulana Hasanuddin can jadi raja, geus boga pamajikan di Lampung. Boga anak hiji ngaranna Pangeran Aryadila. Nah, nanti Pangeran Aryadila kata orang Banten itu turunan jin. Kenapa disebut turunan jin? Agar tidak sah jadi raja. Kalau dibilang dia anak pertama, berarti dia yang harus jadi raja. Maka disebutnya oleh orang sini dia turunan jin. Sedang yang harus jadi raja adalah turunan manusia. Eta politik zaman dahulu tak itu. Yes. Nah, dulur-dulur, akhirnya menyebarlah agama Islam di Banten ini bi ghairi saifin wala silahin wala harbin wala qitan. Tanpa perang, tanpa pedang. Disebarkan oleh ibnu baldatihim, oleh anak negerinya sendiri, Sultan Maulana Hasanuddin asli pakai sop, putra Banten. Kenapa? Karena dia keturunan Prabu Surosoan. Makanya kemudian pamannya ini ketika dikirim surat suruh masuk Islam tidak mau, diajak perang, dijob oleh Sultan Maulana Hasanuddin. Ini paman saya kasihan sama saya, coba saya ajak perang. Ya benar aja, nggak mau. Pangeran Surajaya tidak mau perang dengan ponakan. Coba Kingkin, nggak usah perang-perang sama paman. Kamu punya jago, bawa ke sini, kita ngadu ayam. Akhirnya ngadu ayam, yang menang ayamnya Maulana Hasanuddin. Akhirnya pamannya pergi dari istana dan nanti akan masuk Islam. Cuma itu di Baduy lain, tapi di Jasingan. Ari Baduy mah tiba heula eta ti kerajaan Salakanegara. Ya di ditu wae maneh nama. Ganti kerajaannya Tarumanegara, ya maneh mah di ditu wae. Ganti kerajaan Pajajaran, ya maneh mah di ditu wae. Ayeuna geus nabi eta kan loba, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, maneh nempas si Nabi Adam bae. Urang geus 25 nabi jeung rasul eta urutanana, tapi dulur-dulur urang anu aya di Baduy masih Nabi Adam. Nyaho di mana? Abdi nyorang kan itu ngobrol. Nabinya saha? Nabi Adam. Nabi Adam. Ieu can diupdate ieu. Datana can diupdate. Urang geus ganti beberapa kali eta nabi jeung rasul, manehna mah masih nabina Nabi Adam. Geukeut main bae. Kumaha puun bae. Nah, semuanya harus kita lindungi, harus kita sayangi. Kita mempunyai warisan dari leluhur kita dulu sejak Salakanegara, ganti ke Tarumanegara, ganti ke eta ngaranna Pasundan, Sunda, ganti ke Pajajaran, ganti ke Kesultanan Banten, ayeuna Indonesia. Eta dulur-dulur urang di Baduy eta tiba heula can pernah aya nu ganggu.
can pernah aya nu ngaganggu dulur urang di Baduy. Maka tidak boleh kita kemudian mau ganggu-ganggu dulur-dulur kita yang ada di Baduy. Kenapa? Karena sejak zaman dulu kita diajarkan toleransi. Orang-orang yang belum beragama Islam, belum dapat hidayah, ya tetap dia saudara kita karena satu DNA, yaitu DNA-nya Nabi Adam. Kita DNA-nya masih dekat orang Banten. Hampir semua orang Banten itu ada Teh Siliwangi. Namun di DNA ieu aya DNA Siliwangi anu ngalir di tubuh urang sadayana. Wah, minta tes DNA. Jawab. Wah, minta tes DNA. Siap tes DNA. Siap tes DNA. Tapi aya jelema anu teu siap tes DNA. Kumaha eta? Kira-kira naon alasan manehna teu daek tes DNA eta? Hah? Sieun naon? Dan orang tidak nyaho, ya orang ieu saha di mana leluhur orang teh? Apakah abdi jeung Kiai Parta Aba Usuk ieu aya eta kakek bersamana tahun beraha abad sabaraha kitu lamun jelema teh aya nu diumputkeun mah. Tapi lamun aya nu disumputkeun eta teh wani tes DNA bener apa teu? Tapi engke sadayana ieu rahasia ieu. Sadayana engke bakal dites DNA ku pemerintah. Kunaon? Sebab zaman ti hareup mah ibu-ibu dulur-dulur sadayana ieu urang DNA urang ieu geus madmun, aya madmun tang aya data bahwa potensi penyakitnya iya nanti umur 50 dia akan sedikit kena rematik, nanti di umur 60 dia ada sedikit jantung, nanti umur 70 ada sedikit ginjal. Itu walaupun dia masih bayi, kalau dia dites DNA sudah ketahuan potensi penyakitnya. Nanti anak-anak ini masa depan itu agar potensi hidupnya semakin panjang, itu potensi penyakitnya bisa untuk diantisipasi sejak manehna masih orok kene. Eta tes DNA ta. Lain tes DNA eta bukan nasab doang lain, tapi jeung kesehatan, jeung pokoknya loba keamanan. Zaman nanti orang mengetahui maling itu sulit untuk dicari, sulit kalau malingnya itu maling jemuran. Tapi maling nasab gampang. Kunaon gampang? Aya tes DNA. Atau tinggal tes DNA ieu ngomongnya turunan Prabu Siliwangi. Tapi pas dibuka, ini turunan Dajjal ieu mah. Teu aya Siliwangi nacan. Aduh, kumaha ya. Nah ini dulur-dulur, zaman yang akan datang itu tidak sama dengan zaman kita. Zaman yang modern, saya kecil aja belum ada listrik, makanya agak hitam sekarang ini karena waktu lahir gelap. Nyieuna popoekan. Tapi tahun 87 masuk listrik kakek kresek. Dia tahun berapa di dianya? Sekitar etanya tahun 87 86 geus aya listrik di dia. Hebatan di dia berarti. Di kresek eta 87 aya listrik. Alhamdulillah. Rada karasep iya anak-anak kurang mah. Cuma tantangan juga itu lebih banyak. Makanya dulur-dulur hati-hati
Zaman semakin modern, segala-gala semakin mudah, tetapi di sana ada tantangan. Agama Islam dengan adanya teknologi tidak bertentangan dengan teknologi. Bahkan agama Islam bisa berjalan seiring sejalan dengan teknologi. Dengan adanya kapal itu dibikinnya oleh orang Yahudi, jangan diharamkan. Kenapa? Ada manfaat di sana. Kita haji dulu, nenek saya tahun 75 masih pakai kapal. Cuma 2 bulanan eta kaditu bae dia. Nggak ada yang bawa koper, bawahnya itu kayak besi yang gede itu, masih ada sampai sekarang. Namanya disebutnya sekara. Cakaranya. Gede besinya itu, katanya ini bekas haji zaman dulu. Bisa beli pendil samin yang gede itu. Sekarang nggak boleh kita beli pendil samin dibawa ke pesawat. Harus pakai ekspedisi. Apa namanya itu? Kargo. Tapi baheula eta dicincin-cincin lamun orang meuli pendil samin eta. Ada kemudian kapal terbang. Eta ulah diharamkeun. Sebab ngebantu karena ibadah. Speaker udah diharamkan, ngebantu karena pidato agama model kieu. Aya speaker ieu menang Yahudi nyiptakeun, tapi ieu ngabantu karena urang ibadah model kieu. Alhamdulillah aya speaker ulah diharamkan. Diharamkan ayeuna aya DNA yang bisa membantu manusia untuk mendeteksi potensi penyakit, untuk mengetahui kekerabatan, untuk mengetahui keamanan dan lain sebagainya. Ulah diharamkan. Betul? Harus didukung. Kecuali digunakan untuk yang haram. Seperti pisau. Pisau bisa untuk membantu ibu-ibu di dapur ngirisan bawang, tapi bisa juga dipakai oleh orang jahat untuk ngebunuh. Ulah diharamkan pesona. Gara-gara ayah penjahat make peso eta jeung kejahatan, tapi ayah manfaatna anak leuwih loba tina madarat. Begitu Ibu. Ini kembali kepada haul. Ini ahlu asy-syari'ah, ahlu at-tariqah, ahlu al-haqiqah, ahlu al-ma'rifah. Karena orang tarik ilallah eta opat ieu. Pertama, orang kedah syariat heulaanan. Anu kadua kedah tariqah. Anu katilu kedah haqiqah. Anu kaopat karak ma'rifah. Ieu syariah ibarat perahu. Tariqah ibaratna lautan. Hakiqah jeung marifat eta inten mutiara. Inten mutiara adanya di lautan. Orang yang pengen inten mutiara, maka dia harus datang ke lautan. Datang ke lautannya harus pakai alat namanya perahu. Kalau dia nggak pakai perahu, nggak pakai selam, alat menyelam, maka dia akan tenggelam. Syariah eta ibarat perahu. Tariqah ibarat laut. Lamun urang hoyong ka laut, neangan anu ngaranan mutiara kedah mawa perahu. Baru dari perahu kita lihat di mana adanya inten mutiara itu. Baru dari situ nanti kita dapatkan inten mutiara. Orang yang mencari inten mutiara tapi bukan di laut nggak bakal ketemu. Karena mutiara hanya ada di lautan.
Orang yang nyari di lautan tapi enggak pakai perahu, tenggelam. Orang yang torikoh tapi manena ternyau karena syariah, eta kalelep. Cek orang kresek nama. Pokoknya eta. Inten mutiarana teu menang, manehna pae. Tah, eta tah. Makanya syariah ieu penting, syariah anu pertama. Nah, dan ngaran syariat asy-syari'atu ma'khudatun minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wal qiyas. Syariat itu diambilnya dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Anu diambil tina kitab, sunnah, ijma' dan qiyas, tarekna eta tarek ijtihad, eta asup karena babna bapaqih. Al ilmu bil ahkami syar'iyyati al amaliyati al muktasabu min adillati tafsiliyah. Eta fikih. Lamun urang hayang tariqah can ngerti fikih, eta bahaya. Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazanda. Saha jelmana tasawufan tatasawufan tapi manena can ngaji patul qorib faqad tazanda, kok maka manena eta asupna kana kafir jin. Jadi wali teu stres. Jadi wali teu nah eta al ilmu bil ahkami syar'iyyah, ilmu karena hukum-hukum syara. Hukum-hukum eta ya tilu. Al ahkamu syar'iyyah, al ahkamul aqliyah, al aqlamul hissiyah. Al ahkam asy-syar'iyyah ieu salat, al ahkam al aqliyah al wahid nisful isnain, hiji eta satengah tina dua. Al-ahkam al-hissiyah an-naru muhriqatun, yang namanya api itu membakar. Itu al-ilmu, ilmunya itu bil ahkam al-hissiyah. Al-amaliyah, jadi al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah. Aya eta al-syar'iyyah eta, aya al-amaliyah, aya al-ilmiyah. Ahkam syar'iyyah ilmiah eta semacam bahwa Allah eta hiji, eta asy-syar'iyyah al-ilmiyah, asupna kana aqaid, asupna kana tauhid usuluddin. Tapi kalau umpamanya fikih itu asy-syar'iyyatul amaliyah al-muktasabu, yang diijtihadi min adillati tafsiliyah, dari dalil-dalil tafsili. Dalil eta kabagi kana dua, aya dalil tafsili, aya dalil ijmali. Anu dingaranan dalil ijmali eta kamutlaqil amri wa mutlaqin nahyi wa mutlaqi fi'lin nabi wa mutlaqil ijma wa mutlaqil qiyas wal am wal khas wal muqayyad wal mutlaq wal mubayyin wal mujma wal dhahir wal muawwal. Eta ngaranna dalil ijmali. Bahasanana bahasan usul fiqih. Bahasanana bahasan usul fiqih. Lamun dalil eta dalil tafsili, eta bahasanana bahasan fiqih. Mana contohnya dalil tafsili? Aqimus sholat, dirikan sholat, eta dalil tafsili pikeun kewajiban sholat. La taqrabuz zina, eta dalil tafsili pikeun ngaharamkeun zina, eta ngaranna dalil tafsili. Kafi'lin nabi sholat as-sholata fil ka'bah, nah eta dalil ijmali, dalil tafsili. Nabi magawean sholat di dalam Ka'bah, ya dulu ala istihbabis sholati fiha, menunjukkan sholat di Ka'bah itu sunnah. Ijma.
ijma para sahabat bahwa taraweh eta 20. Nah, ijma taraweh eta dalil tafsili, tapi ijma na wungkul mutlakil ijma eta asupna dalil ijmali. Lamun geus aya perincianana ngaranna dalilna dalil tafsir. Kias begitu. Kias ada mutlakil kias itu dalil ijmali, tapi qiyasul burri alal arus au aksuhuma au aksuhu qiyasul arus alal burri eta dalil tafsili. Nah, eta kalau kita sudah memahami yang namanya fikih, baru naik pada yang namanya Tariqah eta jalan orang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya anu di Holland iya jelma-jelma anu geus jamaah bainal fiqhi bainal syariah wal haqiqah wat tariqah wal ma'rifah. Insya Allah. Kumaha urang ngomong gitu karena hiji jelmana jelas. Aya jelmana. Ada zaman sekarang orang yang katanya wali, orang yang katanya keramatnya banyak, tapi pas dilihat di sejarah nggak ada. Alhamdulillah, guru kita bersama Dr. Kiai Haji Abbas Biliaksi, Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Pusat, telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau panjang umur, banyak rezekinya. Alhamdulillah, barokah sahabat saya bisa minum kopi. Dengan adanya metodologi ilmiah, kita mengetahui orang-orang yang diklaim sebagai orang misalnya 563 Hijriah, katanya wali besar, keramatnya hebat, imam mujtahid, al-jami' bainal asyariah wal haqiqah, bisa untuk mi'raj ke langit 70 kali. Setelah meninggal dia bisa untuk keluar dari kuburan untuk mensalati orang-orang yang meninggal dunia. Itu namanya klaim. Kita lihat betul apa tidak. Itu dengan apa? Dengan melihat secara metodologi ilmiah kitab-kitab yang dikarang pada masa itu. Dia mengklaim hidup tahun 653 Hijriah. Kita lihat di sana, abad ke-7 Hijriah, kitab itu banyak di Yaman. Kitab sejarah, kitab tasawuf, kitab fikih, kitab tauhid, dikarang banyak. Ada tidak yang menyebut nama dia? Ternyata tapi kalau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang kita hauli pada malam hari ini, orang yang semasa dengan beliau itu mencatat namanya waliyun masyhurun alimun fadilun, yang kalau ngaji ribuan orang yang hadir di majelisnya. Ketika beliau meninggal, orang yang mensalatinya dari segala penjuru datang, sampai beberapa kali disalati. Itu dicatat oleh ulama-ulama pada masanya. Kayak Sayyidina Prabu Siliwangi, kata Profesor Dr. Kiai Haji Maruf Amin, itu sudah Islam. Saya tanya, Bang, itu Islam? Islam ya, Kak. Kenapa? Saya udah jarang. Kalau saya belum menemukan sebuah data Prabu Siliwangi masuk Islam. Prabu Siliwangi, kenapa? Begini, waktu masuk Islam, mau kawin itu kenapa? Istrinya yang namanya
Nyai Subang Larang atau Nyai Subang Keranjang itu nanti hidupnya misah, karena Prabu Siliwangi kakek kita bersama itu orangnya toleransi. Nyai Subang Larang garis keras Islamnya. Jadi ketika Prabu Siliwangi masyarakatnya ini masih banyak yang Hindu, kalau ada acara Hindu, Prabu Siliwangi datang ikut-ikutan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya gitu. Katanya Subang Larang, katanya udah masuk Islam, kawin dengan Neng. Tapi kenapa masih ikut-ikutan? Ini toleransi. Toleransi nggak boleh begitu, katanya Subang Larang. Akhirnya Subang Larang bawa anaknya 3. Keluar hutan lagi, nasibnya sama dengan Nyai Kaunganten. Jadi ternyata orang-orang besar itu banyaknya ibunya sengsara, minimal dicandung. Biasanya itu anaknya jadi orang besar itu. Kalau ibunya dicandung, anaknya banyak yang jadi orang besar. Contohnya Abu yang tadi. Anaknya hafal Quran sedayana Abu ya sepuh itu. Benar tak? Kenapa? Karena susah ibunya dicandung. Ya kan? Maka dalam orang hayang boga katurunan jaduk-jaduk ilmuna agamana pangkatnya, maka tolong setuju ibu? Yang setuju istri saya sama istrinya Abah Yusuf doang. Istrinya Kiai Abbas juga nggak berani. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah 10:30. Mari ini sebentar lagi kita akan memenuhi hak kita untuk ikut pesta demokrasi. Kita jaga Pilkada Banten supaya aman, nyaman, tentram. Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Ulah golput eta al-a'raf kasurgan teu kanarakan teu. Udah, ikuti hati nurani, pilih yang dianggap baik menurut bapak dan ibu. Atau lihat aja pilihannya Abah Yusuf kemana gitu lah. Lamun urang ijtihad na eta hese, yes, ilu be ka Abah Yusuf gitu be. Mudah-mudahan Banten kita yang tercinta ini mendapatkan pemimpin yang aman. Mudah-mudahan Banten kita yang tercinta aman, tentram, gemari, pare, pera, piro, jinawi. Semoga kita sebagai para generasi penerus dari para leluhur kita, sultan-sultan Banten, para wali-wali Banten, bisa untuk menjaga Banten ini, nama besarnya, kemuliaannya, kehormatannya, keberaniannya, keilmuannya, dan segala-galanya. Kita jaga tanah kita di Banten ini dengan rasa cinta dan kasih sayang untuk generasi kita, anak cucu yang akan datang. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwami thariqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Yusuf, saya mohon pamit untuk meneruskan perjalanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.